Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas TRM 3B, Departemen Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November, akan memaparkan artikel yang telah kami buat yang berjudul Kegiatan Belajar Online sebagai Solusi Pemutus Rantai COVID-19 di Area Pendidikan. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama-tama, perkenalkan, saya Fairizah Nahdabiwai, NRP 1021 1910 000016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Krisna Utama, NRP 102119100012. Perkenalkan, nama saya Selvario Setia Alvario, NRP 102119100014. Nama saya Kristrianto Sudiono, NRP 102119100018. Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus Disease 2019, atau yang biasa diketahui sebagai COVID-19, yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial ataupun ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Oleh karena itu, kami melakukan telaah terhadap studi-studi terkait COVID-19 yang telah banyak dipublikasikan sejak awal 2020 lalu sampai dengan akhir Maret 2020. Pandemi ini mempengaruhi banyak sektor di masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik. Fokus utama pemerintah adalah menggerakkan sektor pendidikan terlebih dahulu. Berbagai inovasi pembelajaran telah diciptakan. Salah satunya adalah pembelajaran daring atau online school. Pembelajaran daring merupakan media yang paling tepat diterapkan di masyarakat, dikarenakan efisiensi dalam jarak dan waktu, serta mengurangi terjadinya kontak fisik antar individu, serta menjadikan siswa menjadi lebih fokus dalam pembelajarannya, karena pembelajaran dapat diputar kapanpun dan dimanapun sehingga menjadi fleksibel. Lantas, bagaimanakah perkembangan COVID di Indonesia? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini kita dapat melihat tabel perkembangan COVID di Indonesia, di mana dari WHO CSSE COVID WHO, yaitu di mana 650.000 kasus terjadi di Indonesia, serta 532-nya sembuh, 532.000-nya telah sembuh, serta 19.514-nya meninggal. Ya, klaster-klaster di Indonesia adalah terbagi menjadi, yang pertama adalah klaster angkutan umum, di mana di sini banyak sekali terjadi pelanggaran. Banyak masyarakat menggunakan angkutan umum tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah klaster perkantoran. Di sini banyak sekali pekerja yang kurang menjaga jarak, yang dapat menyebabkan klaster perkantoran ini menjadi sebuah klaster terparah kedua. Oleh karena itu, di awal-awal pandemi, klaster perkantoran dihentikan total. Lalu selanjutnya adalah klaster pemerintahan, atau kita akan mengerucutkan di klaster pendidikan. Di sini terjadi interaksi antara guru dan siswa. Di sini dari pembelajaran kapan itu telah diterapkan skema 50-50, yaitu skema online dan offline. Tapi setelah melihat perkembangan, terjadi kelonjakan klaster di pendidikan, akhirnya keluarlah perintah untuk menghentikan menghentikan pembelajaran offline di klaster pendidikan. Di mana diperintahkan oleh Kemendikbud, yaitu dari surat edaran
36962/MPK.A/HK/2020 dalam poin 1, 2, dan 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta guru, dosen, siswa, dan tenaga pendidik serta pegawai pemerintahan melakukan kegiatan bekerja dan belajar secara online untuk melindungi kesehatan dari pegawai serta generasi muda bangsa, seperti itu. Nah, solusinya apa? Ya, solusinya kita dapat tahu yang saat ini terjadi. Yang pertama adalah pembelajaran daring dilakukan dengan 3 media, yaitu media Zoom, lalu media Google Meet, serta media Google Classroom. Di sini banyak sekali digunakan oleh masyarakat, baik tenaga pendidik, dosen, maupun mahasiswa, serta siswa, baik dari PAUD, TK, SD, maupun SMP, serta SMA. Banyak menggunakan 3 media tersebut. Lalu peran pemerintah apa di tengah status pembelajaran daring? Peran pemerintah dari Kemendikbud telah mengucurkan dana sekitar 25 triliun, yaitu untuk membantu pemenuhan kuota internet, di mana dibagi menjadi 4, di mana adalah untuk peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu sekitar 20 GB per bulan. Serta untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar serta menengah atau disebut SD, SMP, dan SMA, itu sekitar 35 GB per bulan. Lalu untuk pendidiknya, pendidik jenjang PAUD serta sekolah dasar, itu adalah sekitar 42 GB per bulan. Lalu untuk pendidik, dosen, serta mahasiswa yang mengajar di kampus, serta mahasiswa yang belajar di kampus, mendapatkan kuota 50 GB per bulan. Jadi, pemerintah telah menyiapkan skema-skema untuk membantu kelancaran pendidikan daring. Kenapa kok pendidikan selalu tetap tidak berhenti? Karena pendidikan adalah penopang dari sumber daya manusia bangsa. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pandemi COVID-19 berdampak sekali pada sektor pendidikan. Demi mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan strategi social distancing, salah satunya dengan menutup sekolah. Kebijakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak adalah dengan menerapkan strategi belajar di rumah. Dan di sini merupakan kebijakan dari pemerintah pada sektor pendidikan. Seperti kebijakan pada ujian nasional, tidak dilaksanakannya pada pembelajaran tahun 2020 dan tidak menjadi syarat kelulusan sekolah. Dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan pembelajaran bagi para pelajar selama pandemi ini. Kebijakan pemerintah dalam mengupayakan memenuhi hak pendidikan anak selama pandemi, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruknya COVID dan memutuskan rantai penyebaran COVID. Kebijakan ini dilakukan sangatlah mendadak, sehingga banyak guru dan orang tua tidak siap untuk memfasilitasi dan menguasai pada teknologi informasi. Di sini ada 5 kendala pembelajaran sistem daring, yaitu minimnya bimbingan guru, akses internet yang sangatlah buruk, terutama di wilayah pedalaman, lalu tidak mempunyai gawai pada keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan gawai ini, dan otomatis tidak mempunyai media pembelajaran karena tidak bisa menggunakan gadget sebagai media pembelajarannya, dan minimnya dampingan orang tua karena kebanyakan orang tua sibuk untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Lalu di sini yang diwajibkan pada COVID ini adalah orang tua harusnya mempelajari cara penggunaan gawai dan membimbing anak-anaknya untuk bisa mencapai
pendidikan yang diinginkan, dan guru-guru pun harus paham mengenai gawai dan metode pembelajaran baru demi kelancaran pembelajaran online ini. Meskipun memiliki beberapa kendala, pembelajaran daring memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, memutus rantai COVID. Yang kedua, memunculkan kreativitas tanpa batas. Yang ketiga, meningkatkan bonding atau kekeluargaan antara anak dan orang tua. Yang keempat, terjadi kolaborasi antara guru dan orang tua. Yang kelima, memicu percepatan transformasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah banyak bermunculan media belajar gratis. Kesimpulannya, pembelajaran daring merupakan solusi tepat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 pada klaster pendidikan. Dengan diadakannya pembelajaran daring, selain dapat menghindarkan para mahasiswa dari meluasnya penyebaran virus, pembelajaran daring juga menjadikan waktu mahasiswa menjadi lebih fleksibel dan dapat mengurangi kecemasan orang tua terhadap keselamatan anak, karena orang tua dapat mengawasi anak secara langsung. Pada artikel ini kami mengutip dari beberapa referensi. Yang pertama, serba-serbi virus corona dari ciri-ciri, bentuk, hingga penyebaran dari kompas.com. Yang kedua, buku karangan P. Wahyono Husama yang berjudul Guru Profesional di Masa Pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh e-jurnal UMM. Yang ketiga, buku Setiorini yang berjudul Pandemi COVID-19 Online Learning, apakah berpengaruh terhadap proses pembelajaran pada kurikulum 13, yang diterbitkan di e-jurnal jmar.org. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, stay at home, and stay creative. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.